selamat datang di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nah, pada kali ini kita mau podcast ya guys. Ingat, jadi di KR itu bukan podcast, tapi podcast. Nah, di podcast kali ini kita akan mengangkat tema tentang keluarga. Karena teman-teman tahu nggak? Aduh, parah banget sih. Ada ekonya ya. Jadi di bulan ini GKI Perumahan Citra 1 tuh lagi melakukan atau lagi ngerayain atau pokoknya sebagainya gitulah. Itu tentang bulan keluarga. Nah, jadi di sini kita bakal ngomongin opa, oma, nenek, tante, encang-encing. Ya pokoknya semuanya lah. Nah, tapi di sini gue bakal sendirian. Gue punya 2 pembicara keren cuy. Nah, coba yang pertama siapa? Gak tahu ya? Coba. Oke, kalau gak tahu tuh ngomong, jangan diem aja. Nah, pembicara yang pertama itu adalah Ibu Minarti. Dia adalah Ketua Bulan Keluarga di Perumahan Citra 1. Yuk, coba perkenalkan Bu. Halo teman-teman semua, hai. Wih, keren banget nih Ketua Bulan Keluarga 1 ini. Mantap. Tapi ya guys, yang satu ini gak kalah kerennya nih. Dia tuh pendeta swag abis. Buset, gokil, keren ngomongnya tuh kayak anak muda abis. Nih, kalau gak salah namanya Panaya deh ya. Coba Panaya, tunjukin mukanya. Halo guys. Salam suwe. Keren banget kan? Nah, karena ngomongin keluarga, biar gak sepi-sepi amat nih, gua bakal kasih pertanyaan buat 2 pembicara keren ini. Jadi, yang pertama itu, kan kalau ngomongin soal keluarga, pasti ada nih yang orang tuanya cuek, terus main HP doang, karena ini kan era digital. Nah, habis itu anaknya gak tahu gimana cara mau ngomongin I love you ke orang tuanya atau enggak, Pa, Ma, aku cinta banget sama mama, sama papa, gitu. Nah, coba kita tanya sama Bu Minarti. Bu, sering gak sih ngomong I love you? Oke, I love you, Yes, gitu ya. Bener banget. Kalau saya sebagai ibu ya, kalau perempuan ya, kebetulan saya tuh punya anak 2 cowok. Ya, Yes. dua cowok gitu kan. Kalau cowok memang lebih susah mengungkapkan perasaannya betul gitu banget. ya. Tapi kalau emak gitu ya, emak kan biasa gitu ya mengungkapkan rasa sayangnya. Iya. Nah, mungkin bukan kayak terlalu formal ya bilang I love you, nggak kayak gitu ya. Tapi saya memang karena seorang ibu, love language-nya emang mengungkapkan rasa sayang gitu ya, pelukan, dicium gitu, mengungkapkan rasa sayang, physical touch, mengungkapkan rasa sayangnya. Nah, tapi bukan kayak I love you, nggak kayak gitu. Tapi misalnya dia bangun pagi, halo sayang gitu, kamu sayangku, kayak gitu. Misalnya dia mau tidur, tidur ya sayang, kayak gitu, dipeluk, dicium, nah kayak gitu. Nah, dengan kayak gitu, jadi anak-anak itu jadi terbiasa gitu. Jadi dia juga kalau dia butuh sesuatu dia mama peluk dong kayak gitu. Jadi dia terbiasa gitu. Bukan karena diajarin tapi karena ditunjukkan gitu. Berarti itu gak tipe orang tua yang misalnya Fet, ini basakin mama ini dong, atau enggak Fet, coba dong ini kasih makan ayam gitu. Enggak ya? Enggak ya? Disuruh juga sih. Disuruh juga. Berarti semua orang tua sama guys. Aduh buset. Coba Panaya, kalau Panaya gimana tuh? Aduh, mana ya? Ini kan kita ngomong soal remaja ya. Iya. Jadi remaja itu kadang susah untuk mengekspresikan rasa kasihnya kepada orang tua karena mereka udah merasa bahwa yang pertama, saya tuh udah besar, saya tuh udah punya teman banyak gitu ya. Saya tuh bukan kalau misalkan perempuan takut dibilang manja, kalau dibilang laki-laki takut dibilang feminim gitu ya. Kalau ngomong aku mengasihimu kedua orang tua, ya memang tadi seperti yang Bu Minarti katakan, sebenarnya bahasa kasih itu kan bukan cuma verbal, tapi bahasa kasih itu bisa kita tunjukin lewat
perbuatan kita ya. Kalau sebagai remaja misalkan kalau sekolah ya sekolah yang benar gitu ya, sekolah yang benar ya, belajar yang benar, pelayanan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau misalkan orang tua sedang bicara ya kita taruh HP kita dengerin baik-baik, kita hormat ya. Karena orang tua pasti mau selalu yang terbaik untuk anaknya, nggak mungkin yang buruk gitu. Nah jadi itu bahasanya. Nah bahasa kita tunjukinnya yang lewat tadi. Kalau kita nggak bisa mengungkapkan melalui verbal gitu ya, tapi melalui tindakan-tindakan yang sepatutnya. Kalau kita punya saudara ya kita hidup rukun, baik-baik, saling mendoakan dan sebagainya. Dan satu lagi ya, kita juga harus rajin mendoakan orang tua. Nah, kan seringkali yang kita doain apa? Aduh besok Tuhan saya ujian, besok saya ada masalah gini dan gini. Tapi untuk doain orang tua untuk kesehatannya, untuk supaya mereka sabar ngadepin kita, kan itu jarang gitu ya. Nah oleh karena itu kita membahasakannya dengan cara seperti itu gitu. Tapi bagus nggak ngomong secara verbal aku mengasihimu? Iya, ya harus ngomong begitu ya. Mau tidak mau gitu. Bukan berarti kita menjadi anti gitu ya. Kalau kita kepengen bilang aku mengasihimu mah gitu, maafin saya karena saya udah salah. Begitu juga sama papa kita gitu yang ngomong seperti itu nggak apa-apa juga gitu ya. Ngomong aku mengasihimu kepada orang tua itu atau kepada sesaudara kita itu bukan sesuatu yang malu-maluin, bukan ciri orang lemah juga, tapi justru di situ kita nunjukin bagaimana kita orang menjadi orang yang berani untuk menunjukkan sesuatu yang baik. Nah, kira-kira kayak gitu tuh jawaban saya, mudah-mudahan menjawab. Nanti biar Fetri aja kalau nggak bisa menjawab ya menjawab. Waduh, ya kan? gimana ya ngomongnya ya? Oke, berarti Bapak pernah nggak ngomong I love you ke orang tuanya? Oh sering. Ush. Nah ngomong I love you itu dulu contohnya kepada bapak saya. Waktu saya jatuh dari motor, bapak saya boncengin. Habis jatuh, bapak saya terluka, saya bilang, Pak sorry ya, aku tuh nggak ada maksud apa-apa, saya mengasihi kamu, mengasihi bapak gitu. Saya minta maaf. Nah kalau sama ibu saya, karena mungkin anak laki-laki kali ya, lebih deket ya sama ibunya, jadi saya sering bilang sama ibu saya, terutama waktu ibu saya lagi sakit, ya saya suka ada di sampingnya, suapin dia, nyanyiin dia, ngusapin keringatnya, sisirin rambutnya gitu. Nah itu kan ungkapan bahwa kita mengasihi orang tua kita gitu, dan pasti orang tua kita tahu kalau kita mengasihi mereka. Gitu. Keren banget Gil. Tapi ibu pernah juga nggak ngomongin I love you ke orang tua? Kalau pernah ya, tapi memang karena saya itu keluarga Batak ya. Keluarga Batak memang kan terkenal dengan tidak terlalu pandai mengungkapkan perasaannya gitu ya. Tapi ketika kita sudah semakin besar, semakin dewasa gitu, ketika orang tua sakit, udah berjauhan nih ya, ketika orang tua sakit, mama sehat-sehat ya, baik-baik ya, kami sayang mama harus kuat, kami butuh mama gitu. Kita doain mama terus ya, yang kayak gitu-gitu. Sama sih sebenarnya, aku kayak nggak bisa ngomong I love you gitu ke papa mama, tapi aku ungkapin itu sama kayak mengekspresikan, kayak ngelakuin, bilang kayak mah bantuin ini dong, kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak sebisa mungkin ngelibatin mereka di hidup aku gitu, dan aku pun ngelibatin di kehidupan mereka. Kalau enggak aku juga dengerin cerita mama, kayak pokoknya ngomongin tetangga aku dengerin aja kayak gitu. Kalau misalnya itu tetangga iya pernah Pak, pernah ya? Iya, wow makanya. This is very interesting. tapi satu hal, kenapa? Karena kalau kita mau ngomongin itu bukan kita harus nunggu momen. Ya betul. Ya momen nunggu mereka sakit dulu, momen mereka harus capek dulu, enggak juga sih. Selagi kita masih bisa punya mulut ya buat ngomong, kita jangan pernah tunda. Do not delay to say I love you to our parent and brothers and sister. Gitu kira-kira. Keren nih. Semoga abis ini pada kejadian ya. Iya, benar banget. Kira-kira gitu kan. Nah, oke. Sekarang pertanyaan kedua nih. Kan di bulan keluarga nih tujuannya menghadapi era digital dengan teguh dan ramah satu sama lain. Nah, pertanyaannya,
pernah gak sih ada kejadian yang gak sejalan terus sama keluarganya dan gimana cara cairin suasananya sih? Coba Ibu Minarti selaku ketua bulan keluarga. Ya, oke. Jadi ini dikaitkan dengan tren digital itu tadi ya, ada betul. ini nggak ya, pernah selisih paham gitu ya, berbeda pendapat. Nah kalau berbeda pendapat itu di keluarga pasti sering ya, nggak mungkin nggak gitu ya, setiap saat pasti sering. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu, kalau zaman kita dulu mau jawab mama aja nggak berani, ya udah takut duluan gitu ya. Kalau sekarang kan di frontal terus kan, kita bilang apa dia udah punya jawaban. Nggak gitu mah, nggak gitu pak, dia udah punya jawaban gitu ya. Nah mungkin saya kasih satu contoh di keluarga ya, di keluarga saya benar-benar di anak-anak gitu. Nah kalau anak-anak itu kan sukanya sambil mengerjakan sesuatu sambil pegang gadget, Iya, ya kan. Contohnya makan gitu ya, kita itu udah bikin aturan di meja makan nggak boleh pegang handphone, nggak boleh. Tapi dia itu suka, misalnya nggak lagi makan bareng, kalau makan bareng ya ikut lah ya karena ada di situ mama papahnya gitu, nggak berani. Tapi kalau makan sendiri itu dia buat tuh gadgetnya tuh di situ dia makan. Nah itu kan dia udah melanggar peraturan kan, kita bilang lagi gitu kan. Tapi again dia pasti bilang multitasking mah gitu. Aku sambil ngerjain homework, sambil lihat agenda, sambil ini, sambil itu gitu. Tapi nggak boleh gitu. Tapi again di berbeda pendapat lagi ya nggak gitu ya, sering ya seperti itu. Nah tapi mungkin cara mencairkannya nggak melulu, kalau di keluarga nggak melulu mamahnya yang ngalah gitu ya. Anak-anak itu kadang-kadang juga kalau mamanya udah diam, dia tahu dia salah gitu kan. Kalau kadang-kadang kita juga sebagai orang tua kadang-kadang harus ditegesin, benar-benar ditegesin. I say no kayak gitu ya. Jadi cairinnya harus ditegaskan lagi mana yang benar, mana yang baik itu. Nggak boleh ya karena sayang gitu, nggak boleh gitu. Tapi ditegasin mana yang benar gitu. Terus dikasih tahu nggak boleh gitu sayang gitu. Tapi bukan berarti kalau mengatakan kebenaran itu nggak perlu kata kasar atau gimana gitu ya. Nggak gitu sayang gitu. Harus ditekankan lagi kasih sayangnya supaya dia ngerti gitu. Mungkin itu ya cara mencairkannya gitu. Jadi nggak sekedar marah dengan kata-kata yang kurang tepat yang bikin dia jadinya iya apaan sih mama gitu kan misalnya. Nggak gitu sayang, nggak gitu. Mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kejadian nih, anak udah diomongin terus-menerus mau baik, mau lembut, itu nggak mempan juga. Bebal. Iya bebal ya. Bebal ya. Terus gimana cara ngadapinnya tuh? Iya kalau saya ya itu tadi nggak melulu kita harus ngalah sama anak, karena zaman sekarang itu ya anak-anak tuh kayak dimanja ya, semua diikutin gitu. Kalau saya biasanya kalau dia udah tahu yang benar, udah diingatin berkali-kali kayak yang tadi itu, saya masuk kamar malah saya diam. Nah kalau saya nggak gubris dia apapun, mah aku mau ini, aku diam. Mah aku mau ini, nanti dia sadar, oh iya mama udah begini nih gitu. Jadi kita mempraktekkan itu. Jadi dia nggak melulu kalau dia salah terus kita omong terus, enggak gitu. Ya mungkin itu ya. Berarti Ibu memberikan pembelajaran tentang cara memanusiakan manusia gitu ya. Jadi orang tua tuh nggak boleh sering ngalah-ngalah terus ya. Orang tua juga punya perasaan gitu ya. Iya, karena itu tadi gitu. Karena kalau kita ikutin justru dia nggak tahu yang benar itu yang mana kan. Iya. Gitu. Iya sih, benar juga. Kalau Bapak gimana tuh? Kalau keluarga itu kita nggak bisa hindari adanya perselisihan, pasti ada. Di dalam kehidupan manapun, dimanapun, kapanpun kita pasti punya perselisihan pendapat, itu pasti ada. Nah, cuman bagaimana kita melakukan dalam tanda kutip perdamaian gitu ya antara yang berselisih, itu yang menjadi tugas kita sebenarnya. Kalau pengalaman saya, kita kan bisa pengalaman ya. Nah, kalau anak saya melakukan kesalahan, yang pertama kali saya lakukan adalah saya mau bicara sama kamu 4 mata. Itu walaupun anak saya sekarang umurnya 4 tahun tapi dia ngerti. Dia akan matiin handphonenya, baru saya bilangin. Saya biasanya pergi ke teras atau ke ruang tamu, dia duduk, baru saya ngomongin gitu ya. Apa yang tadi kamu lakukan itu sesuatu yang baik apa tidak? Gitu. Nah, nanti dia akan bilang tidak. Kalau tidak, kenapa kamu melakukannya? Kayak gitu. Kenapa kamu melakukannya? Nah, dia diam. Nah, umur 4 tahun kan dia nggak bisa berpikir itu, tapi setidaknya dia udah jawab jujur, dan diamnya itu berarti dia berproses bahwa sebenarnya dia melakukan sebuah kesalahan tapi belum bisa memberikan
kata-kata atau kalimat yang seyogyanya gitu ya. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu nanti ke depan promise ya, jangan melakukan lagi. Iya, aku promise. Kayak gitu. Ingat ya janjinya seperti apa? Iya, aku janji kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kalau sudah ditempuh oleh orang tua, mestinya anak itu punya keinginan juga untuk berubah. Makanya tadi kamu bilang udah dibilangin secara lembut, udah dibilangin dengan metode apapun, udah didekati kayak apapun, tapi tetap aja nggak bisa berubah. Nah, pertanyaannya adalah begini buat anak-anak, orang tuamu itu siapa? Gitu aja. Kalau misalkan orang tuamu adalah mereka yang dihormati dan wakil Allah di dunia ini, berarti kita punya satu pemahaman bahwa orang tua pasti ingin mendidik kita secara baik dan benar. Kenapa akhirnya bisa berbeda pendapat di tengah-tengah keluarga antara orang tua dan anak? Pasti ada kesepakatan yang di dalam keluarga itu yang nggak disepakati bersama, yang dilanggar, gitu ya, sehingga akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Dan biasanya yang melanggar pasti sudah memiliki satu pendapat untuk membela dirinya. Nah itu lumrah saja gitu. Tapi ingat lagi, pertama siapa orang tua kalian itu? Orang tua kalian itu kan wakil Allah di dunia ini yang punya tugas untuk mendidik, untuk menumbuhkan, untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, untuk supaya kita ketika dewasa menjadi anak yang baik. Kita udah tahu purpose-nya sebenarnya. Nah, kalau kita udah tahu purpose-nya, dan kalau kita udah tahu bahwa mereka adalah wakil Allah, ngapain kita harus bersikukuh sama diri kita sendiri kalau kita salah? Nah, tapi pertanyaan yang kedua lebih bagus lagi, bagaimana kalau anak tahu orang tuanya salah? Iya, itu sih Nah, benar. biasanya anak itu akan lebih cenderung untuk diam. Kenapa untuk diam? Karena mungkin di dalam keluarganya si anak nggak pernah dikasih kesempatan untuk diskusi bersama keluarga. Ya, karena mereka nggak punya waktu untuk berdiskusi, anak jadinya merasa, aduh saya ini siapa ngomongin orang tua. Karena nanti orang tua akan ngomong kepada saya, kamu tahu apa sih, kamu masih kecil, gitu ya. Nah, oleh karena itu buat orang tua kasihlah kesempatan. Kalau anak kita sudah cukup dewasa dan remaja atau tunas remaja, mungkin diajak bersama-sama berdiskusi mencari jalan keluar yang terbaik. Ketika kita mau makan kemana, ketika mau pelayanan ke arah mana, yang penting diajak untuk berdiskusi. Sehingga ketika dia tahu bahwa ada hal-hal yang dimana orang tuanya salah gitu ya, dalam bertutur kata atau ngelihat mereka berantem di rumah gitu ya, si anak bisa ngomong, kenapa sih harus berselisih paham, harus berantem seperti ini gitu ya? Apakah nggak baik diselesaikan di luar sehingga rumah ini menjadi home, bukan sekedar house gitu ya? Nah, anak punya keberanian untuk itu, untuk melakukan sesuatu yang menurut dia baik gitu. Nah, jadi buat saya jangan diam, dan kalau udah diam orang tua kita bertengkar, nanti biasanya kita akan minder. Kalau udah minder, maka nanti prestasi kita akan turun. Jadi lebih bagus kita bereaksi gitu ya, untuk membahasakan tersebut, baik langsung kepada keduanya boleh, tapi juga lihat timing. Kalau lagi emosi ya kita jangan ngomong. Ya, tapi tunggu reda, mungkin kita mau ngomong sama papa kita kalau kita lebih prefer deket, atau sama mama kita gitu ya, satu-satu. Nah, nanti biar apa yang kita rasa bisa dibahasakan. Gitu. Jadi kita nggak mengira-ngira gitu ya bahwa orang tua kita kayak begini nih, nggak kayak orang tua yang lain kayak begitu ya. Gitu. Oh, jadi kita yang dikatakan tadi, kita perlu mengerti antar perasaan orang lain, terutama untuk orang tua. Nah, tapi Pak, itu kan orang tua ya. Gimana kalau sama saudara, Pak? Apalagi kan sama-sama nggak ada, maksudnya kayak nggak ada ini loh yang lebih tua ataupun orang tua yang lu udah tahu semua ilmunya. Tapi kan ini sesama anak gitu loh. Gimana caranya gitu? Mungkin Ibu ataupun Pak Naya ada yang mau? Mungkin saya dulu ya. Jadi kalau di keluarga ya, memang sama anak, tapi kalau kita itu menerapkan abang harus dihargain gitu ya, walaupun nggak selamanya abang benar. Jadi sama adik ditanamkan abang harus dihargai, abang ditanamkan adik harus disayangi dan dilindungin gitu. Selalu bilang kalian tuh cuman berdua gitu. Adik harus menghormati, menghargai abang, nurut sama abang, tapi abangnya juga nggak boleh semena-mena. Adik itu buat disayang dan dihargai, bukan untuk dimanfaatkan. Karena seringkali abang kan
even dia main game gitu ya, Dek ambilin minum abang, padahal dia main game gitu kan. Nah itu dia, terus kadang-kadang ada selisih paham gitu ya. Nah kalau kayak gitu kita lihat dulu, adik bilang ini, abang bilang ini, dibicarakan baik-baik gitu ya, karena kita selalu tanamkan kalian tuh cuman berdua, bersaudara. Kalau kalian nggak saling sayang, nggak saling support, nggak saling apa ya, nanti kedepannya mau seperti apa gitu kan. Harus saling menyayangi. Dari nanti di kedepannya mungkin ada orang luar, ada orang yang jahat gitu kan, tapi ini berdua harus saling menghargai, saling menyayangi kayak gitu. Karena kita balikin lagi, kayak mama tuh 6 orang, bayangin nggak gimana caranya kalau 6 orang berantem gitu. Papanya 4 orang, gimana, kalian cuma berdua. Nah gitu, harus saling sayang gitu. Oke, Panaya ada yang mau ditambahkan mungkin ya? Saya tuh dulu berantem sama adik saya gara-gara main game. Jadi saya main game sama adik saya kalah. Iya, Adik saya kalah, dia pukul saya. Dia pukul saya. Nah, begitu dia pukul saya, pukul balik. Waduh. Habis itu ya kita diem-dieman. Nah, setelah main game selesai, disuruh udahan sama orang tua, kita punya bola. Bola dia saya kempesin, bola saya dia kempesin. Gitu ya, berantem gitu ya di rumah. Tapi ketika adik saya berantem sama temannya, saya berdiri buat adik saya. Gitu ya. Nah, apa yang saya mau maksudkan adalah begini. Pertempuran di rumah adik kakak itu kadang memang terjadi. Ya, betul. Ya, tapi itu tidak akan mengurangi rasa sayang sebenarnya. Iya, betul. Tetap aja kita ada seperti itu, tapi ketika kita punya masalah, maka kita sebagai kakak adik pasti jalan bersama. Nah, oleh karena itu ketika saling berdebat, ya nikmati aja, gitu ya. Asal jangan sampai betul-betul melukai fisik, ya. Jangan sampai juga mengeluarkan kata-kata kotor, gitu ya. Berselisih paham sih nggak apa-apa sih. Dan jangan pernah ngomong yang mendiskreditkan adik atau menghina kakak dan sebagainya begitu. Itu hal wajar sih yang terjadi di dalam kehidupan keluarga gitu ya. Tapi kita mesti tetap yakin bahwa ketika ada satu hal yang membutuhkan kita untuk berdiri bersama, pasti berdiri bersama. Gitu ya. Dan nanti gimana ngerasainnya pas sudah gede. Iya. Pas sudah gede cerita masa kecil kita, tau nggak ya dulu tuh. Iya, betul. Kangen gitu. pasti. Iya. Soalnya kan kalau udah gede kan nggak bisa lagi kan. Kayak pasti kalau udah misalnya keulang lagi, pasti mikirnya, ih kekanak-kanakan banget sih ini orang pada udah dewasa, udah tua juga gitu. Nah, gitu. Aku mau nambahkan kali ya. Boleh. Jadi kan biasa ya kayak kata Pak Naya tadi, kakak adik itu biasa berantem, dan even saya juga ngerasain waktu kecil ya, diem-dieman itu bisa diem berhari-hari. Serah lo, lu mau ngomong apa, pokoknya aku nggak ngomong, sampai orang tua marah banget, kalian tuh apa sih nggak ngomongan berhari-hari, berbulan-bulan tuh maksudnya apa gitu kan. Ya sama kayak sekarang juga adik kakaknya gitu, simpel-simpel karena game, karena ini, karena itu gitu ya, jadi berantem gitu kan. Tapi nggak yang gimana-gimana banget juga. Tapi ya itu, di rumah itu pasti selalu ada selisih paham, namanya juga dua orang yang berbeda gitu ya. Tapi satu abangnya pernah bilang kayak gini, mungkin dia lihat adiknya di sekolah diapain gitu ya, terus dia bilang, yang boleh membuli adikku cuman aku. Orang lain nggak boleh gitu. Gitu maksudnya itu kan kelihatan ternyata dia sayang sebenarnya, walaupun berantem di rumah gitu. Dia bilang yang boleh menyiksa adik gua cuman gua, yang menindas adik gua cuman gua, yang lain nggak boleh, awas ya kayak gitu. Iya benar sih, benar. Aku juga kayak gitu tuh sama yang namanya Rios ya, atau nggak sama si Tessa ya namanya. Kayak gitu ya. Iya. Kelihatan sih. Aduh jadi malu. Oke. Nah sekarang yang pertanyaan ketiga nih Bu Pak. Pertanyaannya, kan ini kan lagi di era digital juga nih. Terus kita pasti sibuk nih, ya kan? Karena kerjaan atau nggak karena kegiatan lain. Atau ibu mungkin lagi mempersiapkan bulan keluarga, mungkin ada yang mau diinin lagi, yang puncaknya lagi tuh, klimaksnya lagi mungkin. Itu tuh gimana cara kita membagikan waktu di saat kita tuh sibuk gitu. Ya kalau saya ya, kebetulan saya bekerja juga. Ya jadi memang sudah terbiasa harus bisa memanage waktu dengan baik. Nah, saya tuh kayak gini, kalau saya bekerja untuk keluarga. Jadi jangan sampai karena bekerja
keluarga diabaikan. Iya. Karena tujuan utama itu bekerja kan buat keluarga. Jangan sampai udah kerja nih kerja mulu. Jadi keluarganya yang tujuan utamanya itu jadi malah nggak dipikirin gitu ya. Jadi kebetulan saya sama suami bekerja, jadi kita itu selalu menanamkan seperti itu. Nah, terkait dengan pelayanan juga, jadi makin banyak waktunya nih kemakan ya ngerjain pelayanan juga. Nah, anak-anak juga kita kasih pengertian waktu mau jadi ikut pelayanan bulan keluarga atau dimanapun gitu ya, karena anak-anak juga kita biasakan pelayanan, misalnya ikut Jubilus, ikut Juventa, ikut pemusik, nah kayak gitu kan. Jadi diingatin, mama lagi ada kepanitiaan nih bulan keluarga gitu. Jadi anak-anak juga dikasih pengertian gitu ya. Nah, cara bagi waktunya misalnya tadi di kantor aja udah heboh gitu ya, di kantor udah heboh, tapi ya itu tadi nggak selamanya sih sempurna gitu ya, nggak selamanya sempurna bisa memanage waktunya dengan baik. Tapi kalau misalnya ada mau ada rapat misalnya dari kantor, harus dipikirin nih, ya mungkin ada kerjaan yang nggak selesai, tapi harus dipikirin skala prioritasnya gitu ya. Jadi mungkin dipending dulu ya, nggak urgent banget, tapi harus pulang dulu, lihat anak-anak dulu, baru buka laptop rapat, mikirin yang lain gitu. Jadi itu ya, kita mikirinnya cara memanage waktunya skala prioritas, dan harus dipikirin kita bekerja untuk keluarga, jangan sampai jadi keluarga yang terabaikan karena bekerja. Jadi yang utamanya bekerja, bukan keluarga. Sama kayak pelayanan, kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, tapi pelayanan yang utama itu kan di keluarga gitu ya. Jangan sampai kita heboh di luar tapi anak-anak terbengkalai gitu ya. Ini anak-anak yang penting, keluarga yang penting kayak gitu. Itu kali aja. Tapi tetap memang ada aja nggak sempurna ya. Mungkin jadi capek, kurang istirahat, nggak ada me time misalnya ya gitu. Tapi ya itu ya, tapi kalau kita sadar melakukannya untuk Tuhan, pasti Tuhan tolong lah ya gitu. Walaupun tetap nggak akan ada yang sempurna gitu. Berarti kita lebih pikirin keluarga utamanya gitu. Tujuan apa yang kita lakukan itu untuk keluarga gitu. Oke. Kalau Panaya? Ya, sekali lagi ya, kita bicara soal remaja. Jadi maksud saya begini, kan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sekolah, itu yang pertama. Sekolah mungkin dari pagi bangun tidur sampai nanti kita sore, itu pun kalau kita nggak ada les ya. Kalau les kan masih lanjut lagi, maka kita akan melanjutkan lagi untuk les apalah, bahasa Inggris lah, Mandarin lah, les skill kita dan seterusnya. Ntar sampai rumah itu bisa jam 6, setengah 7 gitu ya. Jadi kita nggak punya waktu untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga ya. Nah, oleh karena itu ada bagusnya ketika kita punya waktu-waktu yang berkualitas, kita jangan main gadget, kita taruh gitu ya. Kita mau ngomong tuh sama keluarga kita gitu ya. Kalau memang itu dirasa susah, berarti kan ada pemicu. Nah, jangan-jangan ketika kita mau memulai hal itu sebagai remaja, orang tua kita juga melakukan hal tersebut gitu ya. Orang tua kita juga main kayak seperti itu gitu. Nah, sebagai anak yang udah cukup dewasa, kalau menurut saya remaja nggak apa-apa kita mau berdiskusi kepada orang tua untuk bilang bahwa ayo dong kita mau melakukan yang namanya kebersamaan keluarga yang sama-sama gitu ya. Entah kita pergi keluar untuk makan ya, tapi harus ada kesepakatan dulu. Nanti kalau kita udah tiba di restoran ya, jangan udah duduk, jangan ngelihat HP, nggak ngobrol sama satu sama lain gitu ya. Tapi kita mau saling bertanya gitu ya. Entah kita tanya sama papa kita, apa tadi di kantor capek enggak, sama mama kita di rumah tadi bagaimana, atau sebaliknya gitu ya, vice versa, yang orang tua ngomong kepada anaknya tadi sekolahnya seperti apa dan bagaimana, sehingga terjadi komunikasi gitu ya. Nah, kadang dalam hidup remaja juga kan, kalau sudah menjelang weekend gitu, kadang kita remaja Kristen kan suka pergi ke gereja ya. Suka pergi ke gereja, pasti kita latihan kalau kita jadi pengurus atau petugas pelayan ya, ibadah gitu ya. Kita tuh selalu latihan di gereja, kadang sampai malam gitu ya. Dan waktu kita dari sekolah, les, dari hari Senin sampai hari Minggu, kalau kita hitung waktu untuk kita ngobrol sama orang tua, sama saudara, itu bisa kehitung jarang. Kita akan lebih bicara, lebih besar porsinya sama teman kita sendiri. Iya, betul. Ya, padahal tadi yang udah disampaikan oleh Ibu Minarti bahwa sebenarnya keluarga itu yang menjadi penting gitu ya. Ini terkait pertanyaan nomor 5 karena pertanyaan selanjutnya karena saya tahu pertanyaannya. Gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa
kita mesti bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, kalau kita disuruh pilih, apakah saya pergi bersama teman ataukah saya harus pergi bersama keluarga? Pergilah bersama keluarga. Karena apa? Karena waktu kita Senin sampai hari Jumat tuh ketemunya teman-teman kita. Sampai Sabtu Minggu juga ke teman kita, gitu ya. Jadi kalau orang tua ngajak kemana, kita ikut, gitu. Jangan menolak, gitu ya. Supaya kita bisa belajar bersama dan mengerti bahwa nanti kehidupan keluarga begitu. Karena nanti kalau kalian jadi orang tua, kalian akan merasakan yang orang tua kalian sekarang rasakan. Gitu. Jadi itu modal tersendiri supaya kita bisa lebih aware gitu untuk mengatur waktunya dengan baik, gitu ya. Kalau kita punya waktu untuk ngobrol, kita berani sisihkan tadi ya, game, nonton atau apalah gitu ya, untuk bicara sama orang tua, sama saudara kita sih. Gitu, supaya kita punya waktu-waktu yang berkualitas. Iya, itu utama banget sekarang anak-anak zaman sekarang ya. Udah kayak kata Pak Naya tadi, Senin sampai Jumat udah di sekolah. Terus nanti weekend dia udah booking duluan, "Ma, aku mau ada ketemu sama temanku Sabtu ya." Lah terus sama keluarga kapan gitu. Terus udah habis itu dia main game. "Kok main game kita kapan keluarnya?" "Aku belum main game loh minggu ini," katanya lagi. So gitu. Itu susah. Kadang-kadang tuh itu masalah besar gitu ya. Udah sekolah, main game temen, terus sama keluarga kapan gitu ya. Itu harus dipikirin kayak kata Pak Naya tadi. Jangan cuma mikirin diri sendiri, mau temen, mau game. Iya sih, benar. Aku punya sih, mungkin aku sendiri yang mikir mungkin, atau enggak Rios mungkin, atau enggak Kaltesa, atau enggak mungkin tuh? mama papa gitu. Pokoknya tuh karena Senin sampai Sabtu pokoknya banyak kegiatan, kuliah, sekolah, kerja gitu. Hari Minggu itu setiap pulang gereja pasti ke mall. Kayak sediain waktu buat makan ke Solorikuy. Solorikuy ya, ke Solorikuy itu. Solaria. Aduh, Pak, aduh. Merek, Pak. Iya, pokoknya gitu. Jadi kita kayak bercanda, saling kayak gimana sih tuh tadi di gereja gini, masa nyanyinya lu begini, masa main gitarnya begitu, kayak gitu bercanda. Nggak main HP kan tadi? Enggak dong. 5 menit pertama. Sekali sih. 5 menit pertama bener. Tapi Pak, kalau main gadget tuh bisa main bareng, maksudnya kayak main Snapchat gitu ya, mabar gitu. Di mabar atau enggak, itu bisa Pak. Itu gimana tuh? Tetap aja. Jadi gini, mungkin kalau misalkan kita nggak pergi keluar ya, kita maunya hiburan itu di rumah. Nah itu kita bisa bersama keluarga, ya kan? Kalau dulu tuh kita masih konservatif, pakai dashboard. Dulu kita main monopoli lah, main ular tangga lah, main halma lah, main congklak lah. Itu kan tradisional yang permainan gitu ya. Nah kalau kita sekarang udah punya game yang baru ya, bisa kita buka di laptop, di tab kita bisa main bareng. Ya nggak apa-apa, tapi main barengnya sama keluarga gitu. Tapi itu kan juga melakukan kebersamaan sebenarnya sama keluarga, supaya kita makin erat. Gini, siapa yang akan datang ke sekolah kalau kita buat masalah di sekolah? Tetangga? Bukan kan? Bukan dong. Oke. Kalau bukan tetangga, temen? Bukan kan? Pasti siapa yang datang? Orang tua. Orang tua. Iya. Siapa yang nanggung malunya? Orang tua. Bener nggak? Iya. Kita mau sekolah, siapa yang ngasih uang ongkos? Sekarang saya tanya. Orang tua sih. Orang tua. Iya. Ya kan, teman ngasih pinjaman. Ya kan, enggak kan? Pinjol. Ya kan, maksudnya enggak mungkin dong. Enggak mungkin dong, pasti orang tua yang ngasih. Siapa yang ngasih makan tiap hari? Siapa yang beliin baju? Gitu. Nah, siapa semuanya? Itu kan pasti orang tua kan. Ya ini ya, oleh karena itu, kalau misalkan mereka yang sudah bekerja sepanjang malam gitu, dalam setiap hari gitu ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari, masa waktu kita untuk mereka nggak ada? Iya sih. Makanya itu jadi menurut saya agak selfish aja, jadi egois aja gitu ya. Nah buat orang tua juga jangan gede kepala gitu. Artinya gini, saya udah kerja nih ya, kami udah kerja dari pagi, siang sampai malam tuh buat kalian. Tapi kalian tuh nggak tahu terima kasih dan segala macam kayak gitu ya. Pertanyaan buat saya gini ke orang tua, lah kan emang itu tugasnya. Gitu ya, kenapa harus
mengatakan hal itu lagi gitu ya. Nah, tapi mungkin kita bisa punya cara-cara sebagai orang tua untuk mengkomunikasikan apa yang kita mau dengan baik dan benar. Itu satu. Yang kedua, anak harus berani mengorbankan apa yang menjadi kebiasaan dia, kenyamanan dia ketika harus berhadapan dengan waktu bersama keluarga. Korbanin itu. Betul. Gitu ya. Banget. Gabung sama orang tua, sama saudara kita, ngobrol satu sama lain. Nggak ada yang lebih indah, lebih nikmat ketika kita menghabiskan waktu bersama keluarga. Antar aja abis ini saya mau ketemu keluarga. Wes. Buset. Itu coy. Udah Ikut ditunggu dong, ya Pak. Pak, udah ditunggu. Apa kita ikut ya Bu ya? Oh, boleh aja sih sebagai keluarga gereja ya kan? Oh iya benar Ya, juga. boleh juga. Leuga. Ke mall itu ya kan? Bukan ke Solaikuy. Aduh, Gitu. bisa aja emang nih, aduh. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat nih. Yang terakhir ya. Terakhir nggak? Terakhir. Jangan tenang ada ya. lagi ya. Iya, kan abis ini kan mau ini sih Bapak ya. Kan kita ikut Bu. Terus. Nah, kan di keluarga kan keluarga itu adalah lingkungan pertama kita, di mana kita lahir, di mana kita mendapatkan ilmu, kita bisa bicara, bisa ngomong, bisa melihat kayak ning kasih suara gitu kan dari orang tua. Tapi kenapa sih? Ya kan itu kan udah memberikan kasih, udah cukup dong. Tapi kenapa sampai itu tuh kasih itu tuh penting sampai saat ini gitu? Padahal kan udah cukup gitu kasihnya. Iya. Iya. Ya, oke. Dikaitkan dengan era sekarang ya. Semua udah maju gitu ya. Kalau zaman dulu kan di sekolah pun pressure di sekolah itu zaman kita sama zaman anak-anak kan beda ya. Banyaknya yang harus mereka pelajari, banyaknya tugas yang harus mereka kerjakan, persaingan gitu ya, banyak sekali pressure yang mereka hadapi. Kalau saya dan suami saya sebagai orang tua, kenapa tadi kasih sayang itu masih tetap perlu di keluarga gitu ya. Nah, di luar kan mereka bisa dapat tekanan di sekolah, pressure, banyak tugas, banyak apa segala macam. Terus di lingkungan juga teman mungkin ada yang bully, ada yang ngejek atau ada yang nggak mau nemenin di sosialnya gitu ya. Jadi anak-anak itu harus punya tempat di mana dia nyaman, di mana dia merasa this is my place gitu. Apapun yang aku alamin di luar, aku punya tempat untuk terus kembali, untuk terus pulang gitu kan. Sosial media mereka terpapar apa, mereka nonton apa, mereka lihat games apa, kan nggak bisa dibatasin lagi sekarang kan. Nggak mungkin kamu jangan pasang internet ya, kamu nggak boleh main wifi, kamu nggak boleh pasang gadget, nggak bisa kan, karena at the end dia nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, nggak bisa belajar gitu kan dengan kondisi sekarang. Yaitu tadi kenapa kasih dalam keluarga itu penting gitu ya, karena pressure dia di sekolah, di sosial, di teman-temannya, apa yang dia alami, nilai-nilai dan pengaruh yang terdistorsi ke dia gitu ya. Jadi dia harus punya tempat, anak-anak harus punya tempat untuk tetap kembali. Aku punya mama, punya papa yang dia tahu sayang banget kalau aku butuh pelukan, kalau aku butuh disayang, kalau aku pengen nangis, dia ada gitu ya. Nah, kayak anak-anak itu kalau saya ya, kadang-kadang laki-laki itu kan pas udah mau bobok kan sometimes kalau kita cium nggak mau gitu ya, tapi ada suatu waktu kita nggak tahu dia punya masalah, tapi mami aku mau bobok, peluk dulu. Nah jadi dia ada apa nih anak gitu ya. Jadi itu apapun yang dia hadapin di luar, di sekolah, di teman, atau dia terdistorsi dengan nilai-nilai apa di games itu kan, kekerasan atau LGBT apa segala macam, orang pacaran apa gitu ya, seks gitu kan. Tapi dia tahu dia punya tempat gitu, dia punya tempat untuk terus kembali pulang gitu. Ada mama, ada papa, ada adik yang menerima aku, tempat aku kalau mau menangis gitu, pulang gitu. Nah kadang-kadang anak-anak itu juga gini, kalau pulang sekolah mah aku agak lama ya pulangnya gitu, aku main dulu ya. Tapi ada saat-saat dia bilang, ma aku pengen pulang cepet gitu. Itu dia kayak I just wanna be home gitu, aku pengen di rumah gitu loh, aku capek, aku pengen di rumah gitu. Jadi itu tuh rumah harus jadi itu, kasih itu tetap harus ada. Jadi anak-anak tahu kemana dia pulang, apapun yang dia hadapi, yang dia alami di luar gitu.
Iya gitu. sih, berarti kita balik lagi ke keluarga. Iya. Apapun kita dapat dari mana gitu, pokoknya keluarga, balik lagi ke keluarga gitu Yes. ya. Kalau Panaya gimana tuh? Jadi ada dua yang penting ya yang Tuhan sudah berikan ke kita sebenarnya. Yang pertama, gereja itu adalah karya Roh Kudus di dunia ini gitu ya. Sehingga gereja menjadi penting bagi kehidupan spiritualitas kita karena bukan buah dari dunia tapi dari Roh Kudus. Yang kedua, selain gereja itu yang penting adalah keluarga. Iya. Nah, kenapa keluarga penting? Karena kalau kita membaca kitab suci, Alkitab, maka yang paling Allah khususkan ketika penciptaan, kenapa manusia itu pada hari ke-6 diciptakan, karena semuanya diciptain dulu. Dan waktu itu dia tahu bahwa Adam sendirian, maka diberikan Hawa. Jadi disitulah dibentuk keluarga pertama. Jadi keluarga itu menjadi lembaga yang walaupun terkecil di masyarakat tapi paling penting gitu di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ingat juga ya kalau ketika Yesus melakukan mujizat pertama itu bukan ketika di tempat yang lain, tetapi di tempat di mana dia sedang merayakan pesta keluarga, yaitu pernikahan di Kana. Dia mengubah air menjadi anggur. Itu dalam perayaan keluarga sebenarnya, pernikahan. Dan mamanya minta waktu itu untuk supaya dia menyediakan anggur, dan dia melakukannya walaupun dia bilang ini belum waktunya. Jadi keluarga itu sangat penting. Kalau kita lihat Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini juga melalui keluarga, melalui Maria, melalui Yusuf gitu ya, dan dia dibesarkan oleh mereka. Sehingga ketika kita baca di Lukas umur 12 tahun kan dia udah ngilang tuh. Udah ngilang, dan ketika hilang dicariin keluarga gitu ya. Bagi papa mamanya Yesus itu everything. Nah, kalau Yesus menganggap bahwa papa mamanya nggak penting, dia nggak pulang sama papa mamanya. Tapi ternyata ketika papa mamanya menemukan dia ikut pulang juga. Dan kita lihat bahwa di dalam asuhannya Maria dan Yusuf, Yesus bertumbuh menjadi pribadi yang sangat dikasih oleh Allah, tapi juga sangat dikasih oleh manusia. Nah, oleh karena itu keluarga menjadi sangat penting. Tetapi nilai-nilai keluarga tidak melulu kita temukan di dalam kehidupan keluarga yang terbentuk ya, mama, papa, kakak, adik gitu ya. Lalu pertanyaannya, gimana kalau dia memiliki papa mama yang mengecewakan? Bagaimana dia kalau dia memiliki single parent? Bagaimana kalau dia memiliki tidak memiliki malah papa mama tapi dia ada di dalam dunia? Bagaimana dia mau mengekspresikan cinta kasihnya kepada orang tua kalau dia sendiri juga nggak tahu siapa orang tuanya? Kalau dia tahu bahwa orang tuanya itu melukai hatinya, kalau dia tahu bahwa orang tuanya itu berpisah dan bergumul ya dalam kehidupannya, ya, bagaimana caranya? Caranya adalah melalui persekutuan dengan gereja. Gitu. Oleh karena itu orang-orang di dalam gereja, makanya tema kita, visi kita, gereja kita adalah gereja adalah rumah kedua. Yang artinya bahwa ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang bergumul, yang tadi seperti saya sebutkan tadi, anak-anak yang bergumul, masih bisa mendapatkan kasih keluarga itu di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita sebagai gereja gitu ya. Ada banyak anak-anak remaja yang cerita ke saya soal kehidupannya gitu ya, dan saya mengatakan kepada mereka bahwa saya ini papamu sekarang gitu ya, saya ini mamamu juga gitu. Jadi kalau kamu merasakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sampaikan aja ke saya gitu. Nanti saya berdoa buat kalian. Nah, jadi artinya jangan takut gitu ya. Dan yang paling penting bukan cuma gereja doang. Jangan pernah merasa sendiri karena Yesus itu orang tua kita. Betul. Gitu. Yesus itu orang tua kita. Kalau ada apa-apa cerita kepada Yesus. Gitu ya. Nah, oleh karena itu inilah dasar supaya kita bisa menghargai keluarga kita yang ada sama kita sekarang gitu ya. Jadi jangan tunggu mama kita, saudara kita sampai sakit dulu baru kita merawat, baru kita bilang I love you, baru kita mau deket sama dia, jangan. Which is sudah terlambat ya, Pak. Sudah terlambat. Jadi maksud saya, this is the time. Waktu yang bisa kalian gunakan, anak-anak remaja gunakan untuk menyampaikan bahasa cinta kasih kepada anggota keluarga gitu ya. Jadi yang Bu Melati bilang tadi,
keluarga itu menjadi tempat sandaran kita. Ya, jadi home kita bukan house. Iya. Jadi kayak iklan apa tuh ya, we build home not houses gitu ya. Tapi saya nggak mau nyebut itu ya, dan tidak ada afiliasi saya ke sana. Tapi setidaknya kata-kata itu menjadi sangat baik ya, karena keluarga itu menjadi tempat yang seyogyanya harus dirindukan. Ya, kalau orang tua mau anaknya baik, jadilah orang tua yang baik. Kalau kita kepengen punya orang tua yang baik, jadilah anak yang taat sama orang tua, sama Tuhan. Gitu. Wes, keren banget ya. Iya kan? Iya, keren banget ya, benar. Aduh, nggak keren juga sih Ibu sih. Keren sih, benar. Saya tuh kayak dapat pencerahan gitu dari dua. Jadi masuk, nggak cuma kanan kiri, ini jadi masuk dua-duanya gitu. Jangan keluar lagi ya. Iya, jangan keluar lagi. Berarti keluarga itu jadi tempat berpulang ya. Iya, jadi, anak-anak remaja itu harus paham, jangan cari rumah di luar. Iya Ya, sih. ada Betul. mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Kalau kata Pak Naya tadi, ada gereja yang menjadi rumah kedua, persekutuan di komisi remaja. Yes, betul banget. Aduh, keren banget sih. Tapi emang benar sih Pak, saya juga kayak begitu. Di keluarga saya dapat juga rasa itu. Di KR saya juga dapat, walaupun dari orang luar kan, anak-anak lain, orang tuanya beda-beda, tapi saya nganggap mereka tuh kayak saudara gitu. Saya nganggap nggak cuma Rios doang yang jadi adik saya. Iya. Iya benar. Saya nganggap mereka tuh kayak adik, kakak gitu-gitu. Pokoknya keren banget sih, tapi Bagus ya dong mereka. persekutuan remaja kita. Iya dong. Iya. men. Kayak nih remaja nih kayak aduh butuh Podcast yang banyak. Iya, podcast Iya. yang banyak gitu. Like and share. Nah, oke guys. Sekarang ini aduh sedih banget sih, kita udah selesai, kita mau selesai, gimana dong? Apa mau lanjut lagi nih Pak? Nanti di topik-topik Oh, berikutnya. nanti ya. Oke. Bosan ini udah di skip nih. Di sini. Ini bener juga nih, udah di-cut-cut jangan-jangan kita omong ini. Nah, oke, jadi gue dapet nih beberapa pelajaran yang didapat hari ini, yaitu kita emang susah banget nih buat ngomong I love you ke orang tua, apalagi kita remaja yang labil kayak gengsi gitu lah ya. Tapi kita bisa ekspresiinnya kayak anterin mama ke pasar, iya bener kan, atau enggak bantuin cuci mobil, bener, atau enggak motor, kayak ya kan? iya, atau enggak bercandain kalau lagi tegang-tegangnya si papa tuh lagi nulis ngomongin tentang kerjaan, terus di saat-saat hening kita kayak tepuk bahu dia terus bilang gimana Pak hari ini, bercandain gitu. Nah terus yang kedua adalah kita nggak apa-apa buat berantem, itu adalah cara kita buat tahu gitu gimana cara kita untuk berekspresi, dan keluarga itu adalah gimana ya, lingkungan pertama gitu untuk kita berekspresi. Jadi nggak cuman ini aja sih, nggak cuman sering berantem aja, tapi kita nggak dapat hikmahnya. Nah Maksudnya berantem sama adik kakak gitu. iya, Jadi makin saling mengenal. Jadi semakin saling iya, mengenal. Saling betul. memahami. Betul, iya. Jadi di keluarga itu kita perlu memahami juga, Iya. tapi nggak boleh egois sih, nggak Iya. boleh menang sendiri gitu. Kita Kalau harus jadi kalau ngalah. udah tahu adik gua nggak suka nih begini, jangan diterusin. Iya. Udah tahu udah pernah berantem kan. Iya, betul. Kita juga sebagai anak perlu tahu posisi kita, orang tua siapa, kakak kita siapa, kita ini siapa, posisinya di mana gitu ya guys. Nah yang ketiga itu adalah kita perlu banget nih membagikan waktu kita dengan keluarga ya. Misalnya kayak aku tuh tadi gue aja lah ya, udah gue aja. Kalau gue nih di hari Minggu gue ke Solarikuy ya. Abis Solarikuy nggak apa-apa makan doang buat ngobrol. Kalau misalnya bener-bener keluarga kalian tuh Senin sampai Sabtu pokoknya pulangnya selalu malam terus, itu nggak apa-apa gitu loh. Cuman ke mall, refreshing,
makan pulang, udah nggak usah belanja ngapain nih, boros-boros aja ya. Iya, kalau mau belanja nggak apa-apa bareng. Oh iya sih, Nonton. iya sih Biar klop gitu. Iya, biar klop ya. Oke. Nah, terus yang terakhir, keluarga itu adalah tempat awal dan tempat akhir kita untuk berpulang. Jadi teman-teman jangan lupain keluarga kalian ya guys. Dan kalian harus memberikan ekspresi kalian gitu dengan cara itu tadi itu, kayak bantuin mama dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sampai jumpa di podcast ya guys selanjutnya. Yeah. God bless guys. Bye-bye. Bye-bye.